Ini adalah cara untuk menggunakan pola candle untuk entry di saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disney Channel. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang saham lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya pola candle untuk entry seperti apa. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, gue menggunakan technical analysis sebagian besar, most of all the time gitu ya. Gue menggunakan technical analysis untuk entry di saham, oke? Dan technical analysis yang gue pakai di sini memang hanya untuk entry teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau milih saham, tentunya kalian juga harus menggunakan fundamental analysis ya. Dan khususnya di hari ini ya, ngomongin technical analysis, gue mau ngasih tahu kalian tips untuk entry dengan menggunakan pola candle. Oke. Dan di sini di pola candle ini seperti kalian tahu ya, gue sering menggunakan 4 pola candle yang nantinya gue akan sebutin semua ya. Dan juga terutama gue cara pakainya gimana, itu pola candle ya. Terus kemudian seperti apa gue menggunakannya, apakah untuk entry aja atau untuk exit bagaimana. Dan juga pasti gue akan jabarin semua. Tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain ya, seperti Telegram atau dimanapun, apalagi dia nawarin investasi atau apapun, titip investasi atau segala apapun itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer, karena gue tidak pernah membuka jasa seperti itu. Jadi harap hati-hati teman-teman. Oke? Nah, pola candle yang akan gue omongin teman-teman itu ada 4 ya. Jadi ada pertama itu ada doji yang satu pola candle, dan kemudian itu juga ada engulfing dan juga harami. Itu untuk yang 2 candle, dan satu lagi itu ada pin bar teman-teman ya. Dan nanti juga di monitor ya, di chart nanti gue akan jelasin dari mulai candle mana yang cocok ya, dan kemudian cara entry-nya seperti apa, dan penggunaannya itu bagaimana. Kalau misalnya kita untuk exit seperti apa, kalau misalnya kita untuk entry seperti apa. Oke, so kalian pastikan nonton video ini sampai habis. Video ini akan jadi sangat singkat saja, jadi gua nggak akan bertele-tele juga, oke? Dan ya seperti biasa teman-teman ya, supaya bisa lebih jelas kita akan jelasinnya di chart supaya bisa berinteraksi dengan chart lebih oke ya. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue seperti biasa gue menggunakan trading view untuk charting tools gue di saham teman-teman ya. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, hari ini gue akan ngomongin candle, pola candle teman-teman ya. Jadi gue akan berbicara ada 4 ya pola candle yang paling sering gue pakai. Ini juga kemarin sudah gue sempat singgung ya, tempat bikin videonya juga tentang pola candle ini. Tetapi ini gue mungkin akan bikin refreshment videonya ya sekarang, dan gue juga akan tambahin update-update yang cukup penting yang untuk kalian tahu dalam menggunakan si pola candle ini teman-teman ya. Jadi video ini nggak akan terlalu lama karena ini juga materinya sedikit, dan di sini gue rasa juga pasti kalian gampang untuk menerimanya, oke? Jadi pola candle teman-teman ya, itu fungsinya adalah pertama untuk momentum entry ya. Jadi kalau misalnya kalian nih sudah belajar yang namanya trend analysis ya, kalian sudah belajar coding market juga, kalian sudah belajar fase market juga ya. Intinya kan kalian sudah tahu tuh harusnya harga market itu cenderungnya atau tendensinya itu bergerak kemana ya. Karena kita tahu ya, tren itu di dalam saham itu dia cuma ada 3 teman-teman ya. Dia bergerak uptrend ya atau bullish, atau dia bergerak downtrend atau bearish, atau dia bergerak konsolidasi atau sideways teman-teman. Itu cuma ada 3 tren itu. Tugas kalian yang pertama sebagai trader atau sebagai investor ya, kalian harus mendetect dulu nih, harus mendefine dulu ini trennya nih lagi ngapain, apakah lagi bullish ataukah lagi sideways atau lagi bearish ya. Nah, kalau misalnya kalian belum paham tren, ya kalian nonton dulu tuh video gue tentang tren ya. Nah, sesudah kalian sudah paham tentang tren ya, intinya kalian pengen tahu nih, saya entry-nya tuh di mana ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara entry, kita itu harusnya berbicara tentang momentum, dekat gitu ya hubungannya atau relasinya. Karena apa? Karena biarpun kita sudah tahu tren, tapi kalau misalnya kita entry-nya salah atau kita nggak dapat momentumnya, itu bisa-bisa kita ketarik dulu atau ke drawdown dulu teman-teman. Dan itu biasanya lumayan ya. Sebenarnya bukannya masalah efek drawdownnya sih sebenarnya, tapi adalah efek psikologisnya. Jadi bukan dari segi materinya, tapi dari segi psikologisnya itu yang akan membuat trading kalian mungkin bisa kacau. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian ya beli saham di SIM ini misalnya gitu ya, kalian tahu nih tendensinya sudah bullish seperti ini ya.
Terus kalian belinya tuh di atas nih, di top sini teman-teman ya, di harga 374. Ya, walaupun at the end dia itu sampai ke 440 teman-teman, tapi kan pada saat kalian beli 374 ini, kalau misalnya kalian nggak tahu momentumnya, kalian akan ketarik dulu ke bawah teman-teman ya. Dan ini ketariknya ini lumayan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sini ke sini, ini minusnya tuh 24% gitu ya. Nah, ada orang yang bisa tahan sampai 24%, tetapi ada orang yang bermainnya tuh disiplin. Jadi dia baru minus 5% di cut loss kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita salah entry di sini ya, 5% kita cut loss, 5% kita cut loss, kita itu bisa rugi sekitar 20%-an gitu. Bisa ke drawdown 20%-an, dan itu akan menyebabkan psikologi kita tuh rusak gitu ya. Jadi nanti entry-nya takut-takut atau segala macam, pokoknya itu mempengaruhi psikologi kita. Oleh karena itu di sini kita harus punya konfirmator untuk ketahui nih, ini kapan sih ada momentum gitu ya. Jadi gini, yang pertama yang kalian harus tahu tadi, pertama tren ya. Yang kedua, kalian harus tahu letak entry strategisnya. Oke, jadi gini loh, kita harus tahu ya, market itu bergerak dalam wave ya. Otomatis kalau misalnya wave-nya lagi rally ke atas atau lagi impulsif teman-teman, itu kita biarin, jangan kejar. Tetapi kita entry-nya pada saat kapan? Pada saat market membentuk koreksi atau retracement teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, gue gambarin garisnya. Kalau misalnya dia seperti ini impulsif ya, yang kuning-kuning ini impulsif gerakannya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini juga impulsif ya. Nah, kita carinya itu adalah yang warna merah ini teman-teman ya. Ini merah ini kalau lagi korektif nih ya, yang gue gambar ini ya, yang garis merah ini. Oke, jadi kita itu tugasnya adalah mencari ketika market ini korektif. Oke, nah pada saat korektif atau retracement seperti ini, dia ini berhenti gitu ya, di area mana, itu bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan support resistance biasa, atau menggunakan moving average ya. Itu gue sharing caranya banyak. Dan kita tinggal lihat ketika dia pada saat akhir-akhir dari koreksi ini, dia ada nggak candle atau pola candle yang mengandung momentum ya. Oleh karena itu gue mau kasih tahu kalian di sini adalah pola-pola candle yang bisa kalian perhatikan untuk mencari yang namanya momentum itu ya. Nah, ada 4 pola candle yang harus kalian tahu. Yang pertama itu adalah yang satu pola candle, ada 2 ya teman-teman yang di satu pola candle, yaitu ada candle doji dan ada candle pin bar ya. Nah, untuk candle doji gue gambarin ya teman-teman ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sebentar gue gambar di sini ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kalau di doji. Nah, candle bentuknya oke. Candle bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya tuh seperti tanda plus ya, atau salib juga bisa gitu ya. Intinya kalau misalnya dia letaknya di tengah segini seperti nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa, di atas nggak apa-apa. Intinya doji itu adalah candle yang kaki shadownya tuh lumayan panjang, tapi badannya tuh tipis ya, atau badan juga satu garis. Itu namanya candle doji. Nah, candle doji ini bukan berarti candle reversal teman-teman, tapi ini adalah candle netral ya. Candle penetralisir ya. Jadi ketika ada gerakan pola candle yang bearish sekali atau yang bullish sekali, tetapi tiba-tiba setelah candle tersebut dia muncul candle doji ya, itu artinya adalah kekuatan bullish yang sudah berlangsung selama beberapa lama ke belakang itu sudah dinetralisir di candle doji tersebut ya. Jadi gue kasih contoh cara menggunakan doji seperti apa di sini ya. Misalnya sebentar, gue cari dulu candle yang enak buat belajar. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi gini loh, misalnya ini kita lihat nih ya, di sini muncul beberapa doji teman-teman ya. Kita lihat di sini dia candlenya bullish sebelumnya ya, di bagian sini ya. Kita fokus di sebelah sini aja teman-teman ya. Nah, ini candlenya bullish teman-teman ya, dan kemudian dia muncul candle doji ya. Nah, candle doji ini bukan berarti dia akan segera ke bawah, tetapi dia candle bullishnya di sini itu sudah dinetralisir powernya, sehingga ini di refresh ulang lagi teman-teman ya. Nah, caranya gimana untuk mendetek ini seperti apa gitu ya? Caranya adalah kita tinggal kurungin candle dojinya ya. Ini sebentar gua hapus dulu. Kita tinggal kurung candle dojinya di atas, di high dan low-nya. Oke, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dan kita tinggal cari candle yang bisa break di bawah range dojinya itu. Oke. Jadi kalau kasus ini ya, ini candlenya yang berikutnya candlenya merah, tetapi dia close-nya masih di antara atau di range candle dojinya ya, di kotak biru ini. Dan kemudian ini muncul doji lagi dan dia close-nya di bawah, masih di dalam area biru. Jadi ini masih belum dihitung, close-nya juga ini belum, masih di area biru. Yang candle berikutnya ada candle merah lagi, tapi close-nya masih di area biru gitu ya. Nah, baru di candle berikutnya ada candle merah lagi atau candle bearish lagi yang close di bawah
si range doji. Ini artinya apa? Artinya tadi bullish power yang sudah dinetralisir ini dengan range seperti ini, kemudian dia di break dengan satu candle bullish, satu candle bearish, yang mana yang tadinya kekuatan bullish ini sudah dinetralkan, dia berubah menjadi bearish. Oke, so tendensinya itu akan ke bawah. Makanya kalian lihat begitu dia ke bawah, walaupun dia naik-naik ke atas lagi nih ke area biru ini, dia nggak akan bisa break di atas si doji yang atasnya, range atasnya, gitu ya. Jadi dia bertahan di sini dan akhirnya dia ke bawah terus-terusan, gitu ya. Nah itu cara untuk kita menggunakan doji. Jadi kalau misalnya kalian selama ini salah menggunakannya, biasanya gini nih, orang-orang yang baru trading atau baru belajar candle tuh pakai doji tuh, kalau muncul doji dia akan reversal ke bawah ya, atau kalau dia dari bearish gitu, candle bearish muncul doji dia akan reversal ke atas. Caranya bukan gitu teman-teman ya. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang gue sharing di sini. Oke, itu yang pertama untuk candle doji, cara makanya seperti itu momentumnya. Jadi kalian bisa lihat ya caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat nanti di misalnya ya di SIM ini yang terbaru ya, nanti dia muncul nih lagi naik muncul candle doji ya, kalian tinggal kurungin aja teman-teman ya. Nanti kita lihat dia bisa breaknya tuh di ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya dia ke atas berarti dia mau lanjut naik tuh SIM-nya. Tapi kalau dia ke bawah dia mau bikin swing high gitu ya. Jadi dia mungkin akan koreksi dulu ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, candle berikutnya adalah candle engulfing teman-teman ya. Bentuknya seperti ini, engulfing. Jadi pertamanya itu ada engulfing ini adalah candle dua candle ya, pola dua candle. Oke, jadi engulfing ini adalah ada satu candle body kecil seperti ini dan berikutnya ada candle yang nutupin di depannya yang lebih besar ya. Jadi ini candle ada dua, yang kalau misalnya kirinya lebih kecil kanannya lebih besar, nutupin candle kirinya ya. Ini hitungnya bodinya teman-teman ya, bukannya kakinya. Jadi hitungnya di bodinya saja. Itu berarti bisa dibilang adalah engulfing. Oke. Dan ini potensinya memang reversal teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ada dari bawah dari sebelumnya ini candle bearish dia muncul engulfing seperti ini yang biasanya kita sebut bullish engulfing, itu dia biasanya akan ke atas. Oke. Di sini gua akan contohin ya candle engulfing itu, sebentar gua cari dulu teman-teman. Candle engulfing itu intinya depannya itu harus nutup teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini kalian lihat nih teman-teman yang gua kotakin biru ya. Ini biar gua zoom lagi biar lebih jelas. Nah, ini ya. Ini kan kita lihat ini candle bearish turun. Di bawah ini muncul nih candle engulfing seperti ini gitu ya. Yang kirinya kecil, yang kanannya nutupin body si kirinya dengan satu candle bullish gitu ya. Jadi ini namanya bullish engulfing. Ini tendensinya adalah harganya ketika dia break, apalagi dia sudah break ini ya. Jadi kita lihat bodinya seperti ini, high-nya. Kita sama nih, kita kasih range juga nih teman-teman ya ke bawah sini. Set. Nah, gini ya. Nah, nanti kalau misalnya kita tinggal tunggu ada candle close di atas area hijau, area kotak biru ini. Jadi kalau yang candle berikutnya ini masih merah, di close-nya di bawah, masih di dalam area biru ini masih belum boleh dipakai nih. Tapi konfirmasi di mana? Konfirmasi ketika ada candle yang close di atas. Contohnya adalah candle ini. Ini candle-nya udah close di atas, berarti ini sudah confirm teman-teman. Kita bisa entry nih ya. Nah, biasanya teman-teman yang baru mulai juga kesalahannya adalah ketika dia baru muncul candle engulfing langsung entry. Nah, itu salah teman-teman ya. Jadi kita mesti tunggu dia confirm bahwa dia sudah close di atasnya. Bang, kalau ketinggalan gimana? Percaya teman-teman, gak bakal ketinggalan ya. Jadi santai aja, gak bakal ketinggalan. Jadi kita sudah close di atas ini baru kita bisa entry ya. Ini kita tinggal tungguin aja stop lossnya di bawah sini ya. Walaupun dia agak ke retrace ke bawah dan hampir-hampir kena stop loss, dia gak akan bisa nembus teman-teman ya. Dan itu juga kalau misalnya dia tembus pun kita sudah pasang stop loss di sini. Jadi ini aman banget. Risk rewardnya besar gitu teman-teman ya. Nah, ini tandanya dan akhirnya dia benar berbalik ke atas gitu ya. Itu untuk si candle engulfing. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Itu untuk pola candle kedua. Dan pola candle ketiga yang mau gue sharing itu adalah candle harami teman-teman ya. Kalau harami gimana bang? Harami itu kembalikan engulfing. Kalau engulfing itu kan tadi sebelah sebelah kirinya itu lebih kecil ya. Kalau ini sebelah kanan sebelah kirinya yang lebih besar gitu ya. Jadi ini candle-nya ada candle besar, terus di sebelahnya tuh ada candle yang bodinya lebih kecil seperti ini. Ini namanya harami teman-teman ya, atau inside bar gitu ya. Dan ini kita bisa pakai juga teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini contohnya yang gue kasih lihat teman-teman sebentar. Ini gue delete dulu. Ini juga kotak birunya gue delete biar lebih jelas ya. Nah, ini gue mau kalian perhatikan candle ini teman-teman ya, yang gue kotakin biru ya. Nah, ini kalian lihat ya, di sebelah kirinya nih muncul candle yang bullish gini ya, yang full body, dan sebelah kanannya tuh ada candle yang lebih kecil bodinya dari sebelah kirinya. Ini dibilangnya harami atau inside bar teman-teman ya. Dalam hal ini adalah bearish inside bar teman-teman ya. Cara pakainya gimana?
Cara pakainya pun sama ya teman-teman. Kita tinggal kandangin ya seperti ini, kita bikin kotak ya, yang range-nya tuh dari low candle sebelumnya sampai ke high candle berikutnya gitu. Pokoknya range paling rendahnya sampai paling tingginya kedua candle ini. Kita kotakin seperti ini ya. Dan kita bisa entry-nya kapan atau bisa out-nya kapan kalau ketika dia sudah ada satu candle yang break di bawah atau di atas gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam hal ini muncul bearish engulf, bearish harami, ini kan kita berarti probabilitasnya atau tendensinya tuh pengen dia tuh nge-breaknya ke bawah karena ini kan bearish harami teman-teman ya. Jadi tendensinya tuh harga tuh akan bergerak ke bawah terus gitu ya. Nah, jadi dengan adanya konfirmasi ini ya, di candle berikutnya dia ada candle bearish yang sangat kuat dan dia close di bawah si haraminya ini berarti menunjukkan bahwa harga ini masih mau turun. Jadi kalau kita yang mau siap-siap beli saham ya stay away dulu nih dari kondisi kayak gini. Karena apa? Karena harganya masih mau turun. Sampai kapan bang kita stay away-nya? Sampai muncul momentum berikutnya yang nunjukin bahwa harga ini akan berbalik reversal gitu teman-teman. Jadi saham itu atau trading saham itu memang kuncinya itu di psikologi kita teman-teman. Kita harus sabar tuh ya. Kalau misalnya kita mau trading saham, jangan sampai kita terburu-buru mau entry padahal itu belum ada konfirmasinya. Itu yang membuat kita bisa ke drawdown. Oke. Jadi seperti itu ya untuk harami ya. Jadi kalau misalnya bullish harami juga sama aja teman-teman ya. Cuman bedanya ini dia terjadinya tuh di bawah, dia muncul harami di bawah, kita tinggal tunggu sampai dia break range si haraminya ke atas gitu ya. Itu kalau yang bullish harami. Sama aja caranya, oke? Nah, berikutnya ya, itu gue mau kasih tahu adalah candle terakhir. Ini pola satu candle lagi, namanya adalah pin bar teman-teman ya. Nah, pin bar ini juga ada dua ya, adanya namanya pin bar yang bullish sama pin bar yang bearish gitu ya. Nah, Oke. Nah, ini pin bar tuh bentuknya seperti ini yang bullish teman-teman ya. Kalau yang bearish itu bentuknya seperti ini, kebalikannya teman-teman ya, seperti ini. Set. Nah, gini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia ada satu shadow ya, satu shadow kakinya gitu, dan dia bodinya tuh kecil di atas. Ini namanya pin bar. Kalau yang bullish teman-teman, lebih bagus warna kotaknya ini warna hijau teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang bearish ini bagusnya kotaknya warna merah gitu ya. Nah, seperti ini. Boleh nggak bang kalau misalnya dia pin bar nih, dia pin barnya bullish tapi warna kotaknya tuh merah, jadi dia masih close tuh di bawah, belum close hijau. Kalau gue sih nggak gue pakai teman-teman ya, gue akan cari momentum tuh yang benar-benar presisi. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada pin bar bullish ya gue carinya yang kayak gini persis ya, yang kakinya pendek, terus dia bentuknya palanya kecil dan warna hijau. Dan kalau pin bar bearish ya sebaliknya, kakinya di atas gini panjang ya, terus kepalanya di bawah dan kemudian dia warnanya merah. Gue akan cari candle-candle seperti itu untuk pin bar, oke? Nah, untuk pin bar tuh fungsinya sama, yaitu untuk momentum juga. Jadi ini muncul contohnya langsung aja teman-teman di sini ya. Ini adalah candle pin bar nih yang gue kotakin. Gue ganti dulu warnanya biar sama gitu ya. Tadi warnanya biru seperti ini. Kurang jelas birunya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada yang gue kotakin biru teman-teman. Ini sudah muncul nih. Ini muncul pin bar ya. Cara penggunaannya sama, kita kasih range teman-teman ya, seperti ini ya. Ini yang nggak pernah dilakukan orang dalam trading ya. Dia ketika pilih pin bar ya dia nggak pernah gambar kotak gini teman-teman. Nah, biasanya gambar range yang, jadi kita tahu dia breaknya di mana. Jadi dia muncul pin bar teman-teman. Ketika dia sudah break close di bawah pin barnya ini, kita bisa asumsikan bahwa harga ini akan bergerak ke bawah terus. Walaupun ya ke bawahnya ini hanya bentuk koreksi seperti ini, tapi dia minimal ada reaksi ke bawahnya teman-teman. Jadi minimal ada reversal harga sedikit gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini pin bar bearish ya. Kalau pin bar bullish gimana bang? Pin bar bullish sama aja gitu ya. Penggunaannya sama aja. Gua kasih tahu contoh teman-temannya pin bar bullish sebentar. Oh ya teman-teman ya, pin bar itu nggak selalu dia kepalanya tuh full apa ya, full di atas ya. Bisa jadi ada kakinya sedikit, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi selama tuh proporsi kakinya itu nggak terlalu besar, oke? Jadi itu masih bisa masuk untuk si pin bar bullish teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini pin bar bullish ya, kecil seperti ini ya. Ini masih bisa kita bilang pin bar bullish ya, seperti ini. Ini bentuknya memang tidak ideal, tetapi ini bisa digunakan, oke? Nah, ini juga pin bar bullish ya. Di sini lebih bagus bentuknya teman-teman ya. Yang sebelah sini ya, ini pin bar bullish juga, oke? Nah, ini kita biasakan ya, kalau misalnya kita muncul pin bar seperti ini, kita bisa seperti saya bilang tadi, kita bikin areanya kayak gini ya. Jadi kita tahu ketika dia close di atas ini, kita bisa entry dan kita bisa menikmati hasilnya ke atas gitu ya. Jadi sama aja cara penggunaannya, kita tinggal cari gitu ya.
Nah, itu adalah bentuk-bentuk pola candle yang kalian bisa perhatikan teman-teman ya. Sekarang gini, gue mau kasih tau key point-nya teman-teman ya. Kalau kalian tahu pola candle ya, itu kalian tahu segala macam, kalian juga harus tahu cara penggunaan yang benar ya. Cara penggunaan yang benar maksudnya apa, Bang? Jangan setiap muncul pin bar ya, itu kalian langsung entry, jangan ya. Kalian harus tahu area-area di mana yang kalian tahu itu pin barnya atau pola candlenya itu apapun ya, entah pin bar, doji, engulfing atau haraminya, itu sangat efektif gitu ya. Caranya gimana Bang tahu? Pertama adalah lihat dia kejadiannya di mana ya. Kejadiannya di mana itu maksudnya apa? Lihat kirinya. Apakah dia ada area support atau area resistance yang kuat gitu ya. Jadi penggunaan momentum candle ini harus disertai dengan tools lain. Yang pertama yang kalian harus tahu adalah support resistance. Jadi yang kalian gambar support resistance seperti ini misalnya ya. Nah ini kan jadi support teman-teman. Jadi kalau misalnya dia muncul nih seperti ini teman-teman, di dekat-dekat area support dia muncul bullish pin bar seperti ini berarti efektif teman-teman ya. Itu pertama. Atau yang kedua kalian bisa menggunakan moving average gitu ya, moving average. Jadi contohnya yang tadi gua kasih lihat ke kalian ya. Moving average itu seperti yang tadi gua kasih contoh di SIM ini teman-teman ya. Sebentar. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini muncul namanya engulfing teman-teman, bearish engulfing, dan dia muncul bearish engulfingnya itu di dekat-dekat area si dynamic support resistance si moving average ini teman-teman ya. Jadi ini bisa lebih efektif daripada kalian ketemunya tuh random ya, random banget nih. Kayak gini nih contohnya teman-teman. Ini kan pin bar sebenarnya masuknya, bullish pin bar ya. Tapi dia terjadinya di fase downtrend ya. Dan kemudian dia nggak terjadinya di daerah support atau resistance gitu. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kita entry. Patokan entry gimana Bang? Ya kalian harus tahu dulu sebelah kirinya ada area support atau resistance enggak, atau kalian lihat adakah moving average-nya gitu loh. Nah, selain moving average dan juga support resistance, kalian juga bisa menggunakan bantuan dari crown area atau reversal zone-nya dari Fibonacci, teman-teman ya, dari Fibonacci crown area-nya yaitu 0,386 sampai 618-nya. Kalian bisa cek video gue tentang Fibo, atau nanti bulan Januari teman-teman gue akan buat video refreshment juga tentang Fibonacci, kalian bisa tonton juga. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian masalahnya bukan kalian tahu bentuk candle-nya doang, tapi kalian yang paling penting adalah kalian tahu terjadinya candle itu di mana, dan kalian harus bedakan manakah pola candle yang efektif dan juga manakah pola candle yang tidak efektif atau kurang efektif, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing ya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat juga buat kalian ya. Kalian bisa belajar, kalian bisa langsung praktekkan, karena ini mudah teman-teman ya. Mungkin kalian yang baru belajar pun kalian bisa ngikutin dan bisa kalian langsung praktekkan. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk menggunakan pola candle dalam trading saham ya. Jadi video ini juga gue buat karena ada request juga dari kalian ya. Banyak yang DM gue, Bang bikinin dong pola candle segala macem. Oke. Jadi kalau misalnya kalian juga mau request, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Dan sekali lagi teman-teman, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup Discord ya yang gue buat. Itu grupnya tentang saham dan juga forex. Kalian bisa langsung klik link di bawah di description, dan kemudian kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalau misalnya ada yang nawarin grup lain ya, atau mengatasnamakan gue di grup lain seperti Telegram dan lain-lain, itu sudah dipastikan scammer atau penipu, karena grup gue hanya di Discord, gue nggak ada di grup lain. Apalagi orang tersebut menawarkan jasa investasi atau lain-lain, itu kalian harus hati-hati. Oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video ini bermanfaat. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain, teman-teman. Dan juga komen di bawah kalau ada yang kurang atau kalian mau request baik itu saham maupun materi-materi yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan usahakan untuk buat kontennya untuk kalian. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ya, thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.